Kemungkinan besar adalah hero-hero badan yang nantinya bakal memperlama team fight ya, overextend team fight tadi. Yang sempat di-mention sama Arashi. Karena mau bagaimanapun kalau kita berbicara soal bagaimana Faramis ini berjalan dan bekerja. Apalagi di team fight 5 lawan 5, mereka sangat diuntungkan sekali dari segi Onyx. Dan melihat dari segi bandnya Franco, mereka nggak mau ada dua suppress di in-game. Mereka nggak mau ngadu Divine Judgment lawan Iron Hook ya. Kita udah melihat kadang-kadang lebih susah jauh. Apalagi kalau lagi kontes-kontes daerah Lord, Franco itu bisa menjadi masalah besar buat seorang Kaja. Buat Onyx, mereka tahu mereka mau mainnya langsung team fight, mereka nggak mau di slow, mereka nggak mau di pick off. Karena ada yang mungkin jadi lambat terkena Void Crystal, jadi mereka langsung nge-ban ke Yves juga. Yves yang kita tahu sendiri akan mengganggu sekali bagi Cult Altar. Yang paling gak bisa diubah soalnya kan efek slow-nya, karena Ice Queen One yang benar-benar sangat powerful, makanya nggak heran di Advanced Server kan lagi dicoba nih, Yves di nerf, slow effect-nya dikurangin. Ini paling masuk akal Walaupun udah punya Ice Queen One. Oh iya emang, tetap aja efek slow-nya nyebelin banget karena 75%. Itu efek slow-nya benar-benar hampir melumpuhkan beberapa hero yang memang notabene hero jalan kaki ya, kayak Darot, kayak Faramis, itu udah pasti bakal kesulitan. Dan tambah lagi emang Yves ini juga hero yang terlalu fleksibel ya. Mau bikin itemnya tuh langsung brute force contohnya, mau lebih defensif, mau langsung lebih banyak damage juga bisa-bisa aja. Tapi buat Bigetron, mereka udah yakin banget nih. Mereka nggak mau kena counter engage. Hero signature buat Kiboy. Atlas masih ada, Grok masih ada. Kenapa aku berpikir Chow ya yang bakal diamankan sama Kibo ya, karena merupakan hero power juga. Jadi ya Chow untuk mendinai bagaimana gerakan daripada Dairot. Dan juga tentunya untuk re-engage juga ketika Divine Judgment lagi on. Tentu nanti Chow-nya akan merespon untuk menutup bagaimana follow up yang cepat dari Kaja combo. Ini Kaja combo ya menurut aku. Bisa juga diperlukan dengan Lunox, apalagi Kaja Lunox. Untuk men-take down Uranus ini bakal cepat banget, instan banget. Tapi dengan adanya Cloud Altar itu menjadi opsi yang sangat beresiko nggak sih, Profesor? Pasti dia harus mencari cara untuk ngeluarin Cloud Altar dulu. Kalau nggak ntar Uranusnya udah susah-susah di target, malahan bakal diselamatkan oleh Cloud Altar dan kita malah bakal out of position loh. Jadi kalau nggak ada cara buat ngurangin healing atau mungkin damage burst yang lebih lagi buat pastiin bisa ke multiple people ya, buat orang-orang lain juga. Kalau begitu kenapa nggak langsung aja Sans yang di Divine Judgment kalau begitu? Bisa sih. Gak ada overextend team fight, gak ada Cult Altar sehingga team fight besarnya bakal ke-deny. Dan kalau kita berbicara Lancelot yang di-ban, kali ini udah dihilangkan. Dan kalau misalkan untuk sekarang dengan Lilia, jadi udah nemuin jawaban untuk Uranus dan juga untuk Faramisnya. Tapi butuh Ice Queen One, butuh NOD, scale up-nya agak lama. Ditambah Lilia juga butuh Enchanted Talisman, cooldown yang cepat. Untuk Black Shish yang lebih pasti. Dan Boots. Kali ini dengan Uranusnya akan dipadukan dengan Beatrix Power. Satu lagi, hero Kiboy, Chow kah di sini? Chow ya? Chow. Chow bisa digunakan buat mastiin kalau Black Shoes-nya nggak bisa diaktifkan sih. Atau Atlas Grok. Grok. Buat Opsi mastiin, paling terakhir tadi ya. Atlas Grok, oh sorry, opsi kedua. Atlas Grok, Chow. Grok emang pilihan yang bagus sih, karena melawan seorang Kaja, dia bisa lebih, apa ya, selamat duluan, re-engage lagi abis itu juga. Tapi buat Bigetron sekarang, ini kurang lebih agak berantakan ya. Ada banyak potensi pick off, ada banyak potensi buat AoE damage juga. Kayaknya perlu, tadi kirain bakal perlu crowd control sih. Nah aku juga mikirnya gitu, aku mikirnya Akai bahkan. Iya. Akai bagus banget anyway ketika berhadapan dengan Grok, Uranus, dan juga Faramis. Tapi sepertinya di sini Bigetron Alpha lebih butuh damage. Jadi mereka lebih mengoptimalkan kepada Hayabusa. Hayabusa, Cloud. Sama-sama butuh item, lebih scale up ke arah Cloud-nya juga. Tapi kalau kita berbicara sedikit soal bagaimana Joy di game kali ini berarti free game untuk Joy. Karena Joy berarti bakal bebas banget. Kenapa nyari istrinya di sini? Hey! Oke. Boleh, tapi boleh kali aja berjodoh. Ya silakan pas nanti pulang ini masa ini ya, tolong di capture ya mukanya ya. Tapi ya udah kita bakal langsung aja memberikan game yang seru juga tentunya untuk Caster. Waduh. So ini dia, Caster take it away. Yep, terima kasih Moka, Kabe dan juga Rasi di game yang kedua. Kita sudah akan siap untuk langsung melanjutkan. Ban and pick sudah terjadi, hero sudah diamankan. Namun pemenang dari game kedua itulah yang akan kita saksikan bersama-sama. Dan di game kedua ini akan menentukan siapa yang akan lebih unggul. Apakah itu Onyx atau Bigetron Alpha. Sejauh kita melihat dari ban and pick-nya, aku melihat bahwa Joy sudah mulai dapat tekanan ketika adanya Superfit dengan Kaja. Plus untuk permasalahan boost dengan adanya Uranus.
Jawabannya di Sorizo dan juga Moreno itu sendiri. Oke, let's see seperti apa nantinya yang akan terjadi di game kedua ini. Karena seperti biasa, di awal dari game, masing-masing jungler udah akan masuk menuju ke dalam area dari farmingnya. Oke, bakal Super Pin di arah depan. Coba untuk merusuh ke arah Orange Buff milik dari Kairi. Tapi lihat bagaimana Super Pin terpaksa mengeluarkan flickernya di awal-awal permainan ini. Yap, Finn mencoba untuk menerabas masuk, mencoba untuk mengganggu, tapi malah harus mengorbankan satu spell di early ini. Ketahuan sudah satu informasi yang bisa disampaikan, tapi set Talon Emblem. Oke, dengan adanya satu Breast Might dimiliki oleh Saken dan juga Tenacity untuk lebih aman. Tapi yang menarik adalah cewek, dia full ke arah damage, ada Raptor di sana, ada Weapon Mastery, akan ada tambahan 5% updatif. Ya dengan emblem Assassin sebagai emblem utamanya. Yep. Sementara untuk Kenshi sekarang level 3, Kairi level 3, belum ada yang menyentuh level 4. Tapi dengan satu monster jungle dengan Rokursa yang bisa diamankan oleh Super Kairi di area tersebut. Ini bisa jadi sekarang udah level 4, waktunya mereka semua akan melakukan ultimate dan shadow kill. Barusan satu hit terakhir tapi Buncha masih bertahan. Oke, Boot still alive, tapi Super Ken udah memberikan kualitas permainannya. Tapi Super Fiend seperti dalam ancaman karena Super Fiend juga tidak megang flicker, ditutup jalannya oleh Keyboy. Tapi sejauh mata memandang 2 menit berjalan game yang kedua. Belum tercipta satu pun point kill menuju ke arah Turtle. Sepertinya Turtle bakal bisa aja menjadi milik kedua tim. Kalau bisa dilihat Onyx ya mungkin coba untuk amanin terlebih dahulu dengan setupnya. Sorizo udah harus cari formasi ke depan. Sorizo udah harus pasang pada atau bahkan Sorizo harus menghantarkan damage utamanya pula karena ada beberapa player tapi Kairi mundur ke bagian belakang masih melakukan Rhythm of Joy yang udah langsung dikeluarkan tadi beberapa kali tapi belum ada Electrifying Winds yang dikeluarkan tapi sekarang Turtle-nya menjadi milik Jerry yang dibakar altarnya ada di area tersebut. Satu orang berhasil diamankan dan tubuh kill apa belum ada pertengahan yang terjadi dalam tubuh Onyx double kill berhasil diambil dan Super Queen adalah salah satu korbannya. Impact dari Suns yang tadi dengan Zero Stampede-nya menarik 2 player Bigatron Alpha. Dan tadi aku sempat melihat di arah Turtle, Super Pin udah di adjustment tapi dia ditarik lagi ke di belakang. Sehingga dari Super Pin ini gak terlalu bisa berbuat banyak. Dan Suns ini memang luar biasa banget dengan 2 assist-nya. Membuat outplay di area Turtle, 2000 gold udah dipegang oleh Onyx. Bigatron Alpha, mereka harus coba untuk melakukan setup dari Super Pin yang lebih baik lagi. Padahal mereka udah punya Moreno, padahal mereka udah punya Sorizo harusnya. Dari Boots, gak bisa seluasa ini. Itu lebih banget masalahnya kan mereka ditekannya dari landing yang lain dulu. Landing yang lain dulu keteteran berarti akan ada satu landing lagi terkorbankan akan menjadi bahan pikiran lagi. Sorizo tadi udah berusaha untuk masuk ke depan untuk menghantarkan damage-nya. Namun di bagian belakang mereka udah kekurangan banget, less banget jadinya. Ya betul sih dengan arah bawah memang di arah bottom lane kita bakal melihat bahwa Saken udah dari tadi difokus terus-terusan oleh cewek. Sehingga membuat dari Saken, wah hati-hati. Rumputnya tidak bergoyah, belum tentu tidak ada orang. Ada Kairi yang mencoba untuk masuk, Saken dengan Battle Mirror Image-nya masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Wah, kejepit dong Finn di situ, kejepit dong. Oke, ada Saken yang berusaha untuk maju ke bagian depan dengan shield turret yang udah berhasil dikuras habis. 3 player dari Onyx berkuasa di area bawah. Di area defensif yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Wah ini benar-benar dikurung. Gak cuma tadi aja Super Pin dikurung oleh Keyboy, tapi untuk Sakennya sendiri juga dikurung. Bahkan untuk Moreno melakukan satu objektif ke arah bottom lane itu juga susah untuk bantu rotasinya. Jadi dengan Turtle yang berikutnya akan segera muncul di Land of Dawn. Onyx lagi dan lagi bakal mencoba untuk melakukan setup apalagi Keyboy di arah rumputan. Dia udah pegang wall charge, dia udah pegang ke arah flicker. Oke, Saken juga pegang ke arah purify jadi setidaknya walaupun kayak begini Saken masih bisa survive sih harusnya. Sekarang Turtle sudah terlihat, Turtle sudah langsung disatap oleh pemain dari Onyx karena tidak akan ada gangguan yang begitu berarti yang dihasilkan oleh pemain dari Bigatron Alpha. Mereka tidak bisa mendekat, mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam area river itu sendiri. Terlalu beresiko, terlalu under juga dengan deretan item ataupun dari network yang mereka udah mulai tertinggal cukup jauh. Bahaya memang ini kalau misalnya dari Onyx dan juga Bigatron Alpha pemain di area rumput terutama dari Onyx-nya kan udah pegang juga Dreadnought Armor dari Boots. Dia sadar betul damage dari Super Ken akan sangat mengganggu dirinya. Jadi Dreadnought Armor akan menjadi item pertama. Tapi yang menarik adalah bagaimana cewek dengan Blade of Despair beri tandanya dia udah tajir melintir. Perbedaan 800 gold terhadap Saken membuat dari Saken yang belum dapat apa-apa. Wah, 1, 2, 3, 4 hero.
ada di bagian bawah. Entah mereka nantinya mau melakukan sebuah team fight atau mereka hanya ingin mendapatkan satu altar turret ini saja. Lihat, setelah dapat satu altar turret, semuanya pencar lagi, Pak. Ya, Sebuah mereka- permainan makro yang sangat baik. Mereka cari lagi apa yang mereka bisa lakukan. Mereka bisa cari lagi apa yang mereka bisa push. Dan mereka berbondong-bondong menuju ke arah mid lane. Dan yang mulai kelihatan di area map harusnya itu adalah Sorizo. Lihat pergerakan dari Bus dan juga Kairi. Mereka bakal coba untuk mengharas ke arah Sorizo-nya. Untung sekarang Sorizo-nya cukup peka sehingga 4 member dari Bigetron Alpha langsung konsil mencoba untuk mendapatkan boot seorang. Yap. Ada 4 orang di Jasper. Mereka langsung mengeroyok aja pergerakan dari Bus. Tapi pun masih berusaha untuk kabur. Hanya saja dengan damage sebanyak itu yang masuk ke dalam tubuh dari Bus. Bus pun tidak kuat. Sehebat-hebatnya Papul main 1-1 kalau dikeroyok 4 juga pasti tumbang. 2 juga udah kelar gua Pak. Gak usah 4 Pak. Tapi Super Ken. Wajab ditabrak oleh Kairi. Waduh, jungler ketemu jungler 1v1 situation dan Super Ken harus menerima kekalahan dari Kairi yang udah beda level 2 bahkan. Ini bukan hal yang baik untuk Super Ken. Lihat sekarang purple buff-nya coba untuk diharas, coba untuk diambil, coba untuk dirampok oleh Kairi dan didapatkan. Yap, Purple Buff sekarang menjadi milik dari Onyx. Akan semakin sulit lagi pergerakan yang dimiliki oleh Hayabusa. Untungnya Orange Buff hadir. Cuman efek dominonya sekarang Turtle ada. Apakah mereka akan langsung mencoba untuk bisa menabrakkan lagi karena Turtle ini mereka mengambil resiko tersebut? Karena kalau tidak kemungkinan besar leveling akan semakin jauh lagi. Masalahnya Pak, kalau misalnya Super Ken gak dikasih purple buff, energi akan cepat habis. Kayak kita sebagai manusia, tidak minum Monster Energy. Wah, Habis Pak stamina-nya Pak. Gampang lemes Pak. keren banget kamu tapi di Jasper. Bahkan ada counter langsung dibakar juga di area tersebut. Guna bisa menyelamatkan tapi sakit dan berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Sorizo mencoba untuk kabur ke bagian belakang tapi untuk kali ini Sorizo langsung melejap. Keyboy-nya ditukarkan. Namun Shadow King tadi damage masih cukup terbagi hingga membuat Super Ken tidak bisa mendapatkan apapun. Super Ken pun menghilang. Dengan Shadow King yang sudah dikeluarkan. Tidak ada pertukaran begitu berarti. Keyboy memang lejap. Tapi satu altar di bagian tengah juga ikut di bawah. Menuju ke arah Turtle juga menjadi perfect Turtle untuk Onyx. Dan ini dia untuk replay-nya bagaimana sebenarnya Cold Altar yang dibuka oleh Sun sangat-sangat tepat. Dan juga Super Ken memang melakukan satu serangan dengan Shadow Kill tapi damage yang terbagi tadi yang disebut 40. Ya akhirnya gak berimpact banyak terhadap teman-teman Onyx. Nibiru Passion dari cewek juga menzoning out anak-anak dari Bigetron Alpha. Wah makin sulit lagi, makin kecil lagi area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Game pertama mereka diperlakukan seperti ini juga. Di game yang kedua kayak begini lagi Pak. Iya, memang harus cepat-cepat reset sebenarnya dari Bigetron Alpha. Karena Onyx jujur permainannya berbeda lagi. Mereka mencoba dengan adanya Grok makin merusak skema yang dibangun. Apalagi dengan adanya Sorizo dan Moreno yang bakal coba untuk fokus ke arah boots-nya. Plus dengan adanya Sans, ini yang perlu kita waspadai. 4 poin assist yang udah dia kantongi. Momentum El Momento dengan adanya Cloud Altar sangat-sangat memperpanjang nyawa atau umur dari tim fight Onyx itu sendiri. Sementara untuk Lilia ini masih sulit untuk bisa mengantarkan damage-nya loh. Oke lah, Yap. ada satu monster-monster yang bisa dia keluarkan. Tapi apalah daya di saat Cloud Altar nongol. Kelar semuanya pas sekarang. Shadow Kill, tapi sakit. What? Sakit di tempat yang berbeda, ada 2 orang di bagian bawah yang rembuk pula. Tidak terspot tapi 2 orang di area bottom lane mencoba untuk mendobrak masuk pertahanan. Tapi mereka yang hilang. Tanpa harus Sans mengeluarkan Cloud Altar bahkan. Kairi udah sendirian aja. Dengan Electrifying Beast-nya dikeluarkan 2 player Bigetron Alpha tidak terselamatkan. Dan sekarang mereka semakin agresif menuju ke arah mid lane. Inner turret-nya dirontokkan. Praktis tersisa hanya base turretnya mid lane. Menuju ke arah Lord pertama Onyx. Wah, Bisa dibilang dominasi. ini dominasi penuh dimiliki oleh Onyx. Rena Rapati. Konek masuk ke dalam tubuh dari Moreno. Oke, ini Moreno. Benar-benar harus gimana caranya menahan Black Suicide. Bahkan tadi Black Suicide digunakan. Dia harus benar-benar cari position. Dia nggak bisa seperti ini. Bahkan dari Lord yang pertama sekarang, cewek. Yang tadi kok kita sedikit bahas dari emblemnya cewek. Quantum udah dipegang sama dia. Tadi ada Rapture juga. Dan dengan emblem Assassin sebagai emblem dasarnya. Dia gak pedulikan soal gak defensifnya. Tapi damage yang dihasilkan, posisi yang dia punya. Menjadi jawaban dan lihat berapa poinnya. 1 poin kill tapi impact kehadirannya sangat-sangat ngeganggu banget.
Lihat makro play yang dimiliki oleh Bigoton Alpha yang dilakukan tadi sebelumnya untuk melawan AP Brand. Ini benar-benar ditabrakin lagi sama Onyx. Iya. Benar-benar ditabrakin lagi. Kita tahu mungkin kemungkinan besar lo akan masuk ke lewat bawah. Lo akan mencoba untuk mendobrak masuk ke arah inner turret. Tapi dihadang. Mereka punya atribut yang jauh lebih tinggi. Mereka punya leveling yang jauh lebih tinggi. Why not gitu loh. Untuk langsung menghadang ataupun membegal apapun yang dilakukan oleh pemain Onyx tadi dari bottom lane. Kena 2 makin hancur lagi skema yang ada di belakang. Iya. Tapi aku melihat sekarang dengan anak-anak Bigetron harus coba gimana caranya Superfin dengan dia udah pegang flicker dan juga udah ada dengan satu Divine Judgment yang bisa ditarik yang target mau operasinya Kairi kan dia udah pegang 5 point kill. Setidaknya dengan adanya tabungan bocor dari anak-anak Onyx, Bigetron Alpha udah ada sedikit pengurangan lah dari ketertinggalan segi goldnya. Tapi gimana caranya? Karena di sana selalu ada Sans, di sana selalu ada Keyboy. Kalau mencoba untuk maju lebih dalam lagi ada cewek dengan Nibiru Passion ya. Jadi Saken mungkin yang akan jadi harapan damager. Wah, itu dia konsil, tapi ketahuan. Satu lotnya masih bisa bertahan di dalam satu bestar yang ada di area tengah. Super Ken mencoba untuk menghilangkan wave minion bagian atas, tapi di tengah mereka masih bisa mempertahankan pace-nya tanpa ada yang tumbang. Oke, karena dari lordnya juga masih lord yang biasa aja. Jadi dari Bigetron Alpha masih bisa untuk lebih bertahan untuk gempuran yang dibuat oleh Onyx. Tapi kayaknya nggak sampai di sana karena minionnya sudah berjalan di arah mid lane. Tapi teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mengarah. Tapi lihat Bots masih selamat dari gempuran yang dibuat oleh Bigetron Alpha. Ya, tapi di tempat yang berbeda dari satu spot yang emang mungkin tidak diduga-duga oleh beberapa player yang ada di dalam lane Odon ini. Telah berdiri satu orang dan bertemulah sudah ring of order yang tadi dikeluarkan. Oke, itu kalau misalnya tadi Kairi yang lewat ya. Mungkin bakal beda cerita bahkan Beda. tiga player dari Bigetron Alpha ada yang ngikutin. Cuman tadi kan Paul Damage masih hidupnya tapi Wajah flicker. Super Cat berhasil langsung dihilangkan tapi itu sekarang ada lagi satu bestar yang harus mereka hancurkan namun tidak ada wave minion. Masih berdiri kokoh namun tidak untuk waktu yang lama karena sekarang bestarnya hilang. Wow, Keyboy. Dia tahu target operasi dari Bigetron Alpha Flicker One Charge perhitungan. Dia sangat-sangat amazing. Dan bagaimana Immortal udah di tangan Keyboy juga. Makanya dia gak ada takut-takut untuk maju karena depan dia percaya dengan tempat-tempat dia. Bots! Langsung di take down oleh anak-anak Bigetron Alpha. Yap, satu orang tadi dari Bigetron udah berhasil bersama sama rekan-rekan yang mendapatkan satu player lagi dari Onyx tapi mendadak Moredo lejap di area tersebut. Waduh, dari Bigetron Alpha sudah kehilangan satu high ground defense-nya. Dan tinggal sedikit lagi, maka dicoba untuk dicil oleh cewek. Oke. Best turret-nya hanya didapat oleh Onyx berkat satu tembakan basic attack cewek. Udah cukup itu semua dan Onyx. Mereka bakal coba untuk nge-zoning area lord berikutnya. Fleeting time udah di tangan dari Superfin. Sebenarnya itu akan sangat membantu sekali untuk masalah cooldown dari Divine Judgment. Tapi even mereka udah punya cooldown reduction, ini Sansnya loh yang udah bahaya. Udah punya Winter juga bahkan. Lightning Transcend dan Enchanted Talisman Batik cooldownnya bakal semakin lebih cepat juga. Ini udah enak banget ya. Bahkan dari Bitrixnya sendiri itu unggul 3.200. Satu item Pak unggulnya Pak. Iya. Yap, mereka mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan Keyboy yang mulai maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang belum bisa pulang. Ada beberapa player di dalam rebutan. Akankah kali ini mereka berhasil mendapatkan beberapa player tersebut? Karena masih selamat. Mereka yang mau pulang, kita yang deg-degan. Mereka yang mau pulang, kita yang jantungan. Betul. Ini benar-benar min 1 tadi tuh, min 2 soalnya 2 yang mau cabut. Coba kalau dua-duanya gagal tadi apa nggak dialihin dari atas? Iya. Dan ini menuju bagaimana best turret akan disentuh oleh teman-teman Onyx. Bigetron Alpha punya chance untuk mendefense area suci mereka. Yap, sementara Sansya coba lihat Sansya harus mundur kembali. Super Cat masih berhasil untuk menghilangkan dan juga dengan bantuan rekan-rekannya satu Lord tersebut. Mereka semuanya berfokus kepada wave minion juga beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Karena untuk sekarang masih ada satu flicker lagi di dalam tubuh dari Keyboy dan Wildcard beserta dengan flicker itu bisa dilakukan bersama-sama. Oke, dan kali ini Soriso berada di garis depan untuk memberikan pure damage-nya. Tapi belum ada Abyssal Strike yang bakal dia keluarkan. Oh my God! Saken harus pulang. Tapi Butch mulai maju Keyboy. Wildcard tadi langsung maju ke bagian depan dan juga udah ada Blazing Blade dari keluarga begitu saja. Tapi Superkan masih mencari aja siapa target yang akan dia keluarkan. Tapi Sans masih berhasil untuk memberikan backup kepada rekan-rekannya. Saken dan juga beberapa rekannya lagi. Tadi untuk Superkan-nya mulai maju. Phantom culikan, Bad Shadow lagi ke bagian belakang. Gak bisa melakukan banyak hal. Damage dari cewek Renner apatinya.
Kayak ngeliat Lisa Blackpink, Pak. Buset, kenapa tuh? Cantik banget damage-nya, Pak. Tapi ya, sekarang dengan damage leaderboard yang Moreo ternyata dari yang terdepan. Wah. Again and again akankah ada sebuah pertempuran yang akan terjadi, tapi Sorizo pun yang harusnya bisa memberikan damage yang optimal, tapi Sorizo di depan rekan-rekan dari player Pegatron Alpha dihilangkan. Memang cukup sulit ya ketika sebenarnya antara Sorizo dan juga Bus harus head to head antara satu Dairot dan juga dengan Uranus. Karena ketika tim fight besar seperti ini, Sorizo kita bisa terlalu buat banyak, tapi Wait. ada flicker. Yap, dan Plexus sudah dikeluarkan pula. Kairi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Moreno, tapi Moreno yang masih sempat untuk masuk ke dalam satu base utama Super Cat. What? Wow, cewek. DBC sudah sangat membangkitkan, melihat bagaimana Kairi maju ke depan. Ada Yap. Altar yang dibuka. Yap. Itu dia ke altar yang dibuka begitu saja. Untuk Pin dia pula menghilang Saken, mencoba untuk bisa menghilangkan satu web dia di bagian belakang, tapi sekarang bagian depan. Dan base-nya di game yang kedua again menjadi milik dari Onyx. Game yang sangat-sangat krusial untuk Bigatron Alpha langsung ditepis oleh Onyx Esports. Mereka benar-benar percaya banget di game kedua ini. Mereka benar-benar mendominasi semua arena lini. Bahkan dari objektif sekali lagi. Kehadiran Sans dengan Gold Avatar memperpanjang nyawa tim fight mereka. Dan keberanian inisiasi Kiboy. Yap. Menjadi jawaban untuk cewek bersinar. Oke, di game yang kedua masih menjadi milik Onyx. Kita mendengar dulu kegembiraan dari Sonic. Sonic, mana suaranya? Wow, memenuhi seisi Istora. Tapi itu sekarang biarlah para analis kita yang akan membahas kelanjutannya. Take it away. Oke, thank you Gio dan juga Pak Pulung yang sudah memeriahkan juga tentunya di game kita yang kedua masih dipegang Onyx. Kira-kira apa yang terjadi tadi nih Bung Gabe dan juga Arasi? Wah, kayak dari awal di draftnya juga udah agak membingungkan Kesenjangan. ya. Iya, soalnya mereka ada hero pick off, terus mereka ada hero team fight. Tapi sebenarnya kayak katanya mereka tuh ngincar di late game bisa ada AoE damage ya, damage area yang physical dan magical. Tapi di saat bersamaan kalau begitu pertanyaannya Kajanya sebenarnya harus buat apa gitu kan? Ya sebenarnya Kaja deny pick untuk Joy, tapi kayaknya dari tadi kita tidak melihat bagaimana defense judgment yang begitu optimal kepada Kairi. Yep. Dan di satu titik lainnya aku melihat bagaimana Super Ken dengan Hayabusa kayaknya nggak optimal di game ini. Kebetulan memang tadi aku dan Arasi satu suara ya Suara. waktu di last pick. Pas Hayabusa kayak, wait what? Oke, tahan dulu sejenak, kayaknya Akai, Basya masih ada tapi ternyata memang lebih mengoptimalkan hero damage. Jadi minimnya durability membuat teman-teman dari Bigatron Alpha ini kayak sangat mudah sekali untuk ditabrak oleh Joy. Padahal itu emang strategi yang mereka gunakan justru melawan AP Brand ya. Iya, Mereka tebel itu semua dia, dan makanya. mereka tuh nggak bisa didorong mundur gitu kan. Benar. Tapi sekarang dengan adanya Sorizo jadi Dairot. Pada saat itu mereka membawakan Cloud Eve kalau nggak salah. Cloud Eve, makanya ini Basya yang tadi udah sempat terlepaskan dan tidak di-deny. Yang padahal kalau kita berbicara soal gameplay ya, dari awal game mereka bisa rusuhin invade jungle-nya Kairi, tapi mereka tidak melakukan hal tersebut. Dan mereka membawakan Hayabusa yang notabene kita tahu sendiri dengan assassin jungle, jadi mereka bermain dengan safe. Main safe banget. Mungkin ada ini juga kali ya, ada satu lane untuk bisa mengamankan atau bermain split push. Tapi ternyata kita bakal melihat dulu dengan adanya MVP kita masih dipegang dengan Kairi tanpa terpick up sama sekali. Dan lihat partisipasi dia selama team fight 93%. Ya, hampir keseluruhan tim fight ada Kairinya. Dan hampir ada poin assist juga yang diberikan sama Kairi karena mau bagaimanapun electrifying beats-nya tinggi sekali. Dan memang kalau dengan Joy ya, yang menarik dari Kairi adalah dengan pemilihan emblemnya. Dia bawain emblem mage, dia bawain lethal ignition dan thrill. Jadi dia udah nambahin 16 adaptive damage, dia punya 30 magic power juga. Jadi tambahnya 46 magic power sama dengan satu magic wand. Oke. Satu item core dari para magic damage dealer. Yang dimana dia dapatkan secara gratis. Makanya ketika tadi ada electrifying beats yang meledak, apalagi setelah Genius One-nya aktif, itu benar-benar yang namanya Hayabusa udah pasti instant kill. Benar-benar full, 3 hit ini ya, aja cukup. fokus banget ke arah damager berarti Iya. ya dari Kairi sendiri. Bahkan tadi item keempat dia udah nge-build ke arah Immortality. Iya makanya, dia Immortality diganti gara-gara tadi Winter Truncheon udah Udah aktif. kepake, ya. Udah kepake dan dia jual. Tapi memang ada satu montage lagi nanti dibuat sama Kiboy, makanya momennya pas banget Kiboy dengan 4 wall charge. 4 orang connect. Itu kayak, ini yang sempat aku mention ya, kalau kita berbicara healer, aku pegang Finn. Tapi kalau berbicara hero montage, hero momentum, wah Kiboy ini udah bener-bener gak ada kendalinya sama sekali. Jadi ini poin plusnya ketika ada Kiboy di dalam line up dari Onyx dan diberikan hero-hero yang melakukan inisiasi.
Ya mau gimana ya, kayaknya dari Bigetron tuh niatnya mereka punya banyak damage ya, punya Hayabusa, punya Cloud, punya Lilia. Tapi mereka nggak bisa menangkap, mereka nggak bisa menghentikan, dan mereka nggak bisa tank damage juga. Karena balik lagi Sorizo menggunakan Dairat, nggak mungkin bisa melawan tankiness seorang Uranus gitu. Jadi berkali-kali dia coba cari play, tapi langsung dihalau begitu saja loh. Ya play yang mau dibuat kayak dengan Kaja, Dairot itu udah berjalan dengan baik. Oke, ini dia game recapnya Strat yang sebenarnya AOE-nya cukup, area of effect-nya cukup. Cloud, Lilia dia jelas banget lah, clear banget untuk ngomongin soal wave minion. Tapi memang urusan bagaimana eksekusi, Hayabusa seperti di sini tidak bisa melakukan eksekusi dengan maksimal. Kemarin kita melihat combo Dairot Lancelot, Dairot Pakito juga ya kan. Kalau kita mungkin sinergikan, tapi untuk Hayabusa kali ini dengan Dairot yang ternyata tidak connecting, tidak membuat bagaimana Onyx mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa. Uranusnya free banget, Boots masih bisa jalan-jalan dengan concentration. Dan ini kayak jadi sebuah gambaran ya kalau memang Dairot itu bukan real counternya untuk Uranus. Tapi bagaimana gameplay keseluruhan untuk menutup Uranusnya ini perlu kombinasi yang perfect. Dan di sana yang sempat kejadian cuma sekali di arah top lane. Tapi re-engage-nya cepet banget dari Super Ken. Oke, ya. Kita bakal melihat juga nanti berarti di enggak match ya, game ketiga. Harus adanya evaluasi yang cepat, harus adanya mungkin mental sih sebenarnya di sini yang dipertaruhkan juga tentunya, apalagi dengan adanya 2-0 di awal ya. 2-0 di awal yang tentunya ini bakal membuat bagaimana flow dari Onyx tuh kayak jauh lebih fluent ya. Oke, tapi yang pastinya untuk teman-teman di rumah jangan lupa nih, kalau nggak salah masih ada untuk DHL kalian bisa mendapatkan atau meraih 5.000 euro ya kalau nggak salah. 5.000 euro. 5.000 euro. Caranya kayak gimana? Kalian bisa langsung aja ke yesl.gg/everybot ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya karena di sana banyak banget ada activity yang bisa dilakukan juga, dan yang pastinya untuk teman-teman mungkin bisa deliver ke saudara yang jauh gitu ya DHL, karena pasti bakal sangat bermanfaat sekali. Ya, apalagi overseas ya. Betul. Karena kalau misalnya kita naik motor nyebrang laut agak sulit ya. Iya nggak sih pasti. Ya balik ke game ya tapi ya. Jadi Saya pakai kayaknya buat, ulti Aldous aja deh. kayaknya buat Bigetron ya, kayaknya mereka tuh banyak solusi, banyak alat-alat yang ada. Masalahnya tuh mereka tuh nggak kompak gitu loh. Jadi Oke. mereka punya suppression, mereka punya damage, mereka punya peak of potential menggunakan D-Rod. Tapi kalau digabung berlima sebagai satu tim, sebenarnya sinerginya nggak gitu bagus. Jadi mungkin mereka harus berhenti mencoba buat terlalu beradaptasi dan mencari sebenarnya play yang mereka melakukan itu gimana gitu. Oke, gameplay Kalau- composition berarti ya. Ya kalau mereka emang sebenarnya mau main high tempo, oke cari high tempo aja gitu. Baru dengan core hero high tempo ditambah-tambahkan suppression, ditambah-tambahkan crowd control atau area damage gitu. Oke, tapi oke. misalnya berandai-andai bukan Haya tadi yang dipik, mungkin bisa lebih ke arah hero-hero yang lebih sustain, durability yang tinggi, apakah akan beda hasilnya? Aku nggak bisa memastikan hal tersebut karena balik lagi early game bisa menentukan gamenya berjalan, tapi setidaknya dengan efek suppression yang udah ada nih, ya kan? Mungkin jawabannya adalah mendinai bagaimana backup yang cepat, mungkin Akai bisa mengcancel bagaimana kehadiran dari Cloud Altar, ya kan? Faramis yang tentunya bisa menembus tembok, itu udah pasti bakal kedinai banget, dan tidak ada Cloud Altar sama dengan tidak ada team fight untuk Onyx. Tapi kalau kita mulai ambil kesimpulan sedikit dengan Hayabusa yang tadi memang bisa connecting sama suppress effect yang Arashi bilang, bagaimana following up dari Shadow Kill menuju ke arah Boots, itu buying time-nya pun lama banget. Jadi perlu diketahui juga ketika menggunakan Kaja atau pemanfaatan Kaja sudah dilakukan ya kan, Divine Judgment udah keluar, udah bubar aja, atau daripada nanti di re-engage atau bahkan di counter engage ya kan, itu malah yang pegang Kaja yang bakal kewalahan. Apalagi kalau skillnya dipakai-pakai ya, karena Iya. tadi kita lihat Super Ken udah nggak ada kuda Shadow sama sekali, Kill. terus tahu-tahu pas carry nyampe udah dia tinggal terima nasib aja gitu. Jadi kalau emang Udah tahu, nggak kuat Shadow juga kan posisinya. makanya iya. Oke, tapi pastinya aku juga mau mengingatkan kalian ini kita ada di acara Snapdragon Pro Series. Pastinya adanya Snapdragon chipset yang sangat luar biasa karena ini sangat membantu juga untuk teman-teman. Kalau misalnya device-nya udah oke, itu pasti karena ada bantuan dari chipset yang oke juga dari Snapdragon Elite Gaming nih. Iya. Kalau aku sih bilangnya kemarin sama Mas Ger main sana incorpore Sano. Jadi di dalam, iya udah benar. Di dalam smartphone yang hebat terdapat chipset Snapdragon. Oh, pasti. Iya. Sekarang udah yang hampir all device ya udah mulai menggunakan dari Snapdragon sendiri. Tapi kalau kita ngomongin soal game lagi di sini Bung Gabe dan juga Arashi, dengan ada 2-0 di awal, apakah bisa untuk Bigetron comeback stronger mungkin karena itu yang diperlukan mereka saat ini? Kalau ngomongin comeback stronger kayaknya minimal mereka main lepas dulu sih. Kalau aku sih pikirnya kayak oke, udah 2-0 kita dari lower bracket ya kan, bahasanya kita dari lower bracket, kita nggak naruh ekspektasi apapun.
kita oke lah disebut sebagai PH Slayers, tapi kalau di Grand Final ya udahlah main lepas aja. Nggak perlu banyak pikiran sih harusnya. Ya apalagi dengan memainkan Best of Seven berarti masih, kalau misalnya mereka masih punya kasarnya dua game lagi ya harusnya, kalau misalnya memang dari Onyx yang masih cukup konsisten atau mungkin masih cukup stabil di sini. Ya masih cukup panjang sih, dan dulu sih reputasi Bigetron tuh tim yang selalu main late game, selalu main sampai full best of 7. Ya, Jadi kita harapannya sih mereka masih ada kekuatan mental ya buat masih melawan terus sampai match ini berakhir dengan game yang semaksimal mungkin. Nah, dan kalau kita lihat lagi ke dalam draft pick, udah mulai bahkan draft picknya anyway. Pakito Kadita juga sudah di-ban. Jadi kalau kita melihat dari draft yang di game kedua tadi sebenarnya ini mirip-mirip jatuhnya. Masih nggak jauh-jauh beda banget, tapi makanya kayaknya harus dicari balik lagi nih, apa sih faktor-faktor yang membuat Bigetron biasa sukses banget. Biasa tuh emang pasti mid, roam, dan jungle yang sangat konsisten, yang sangat agresif, dan tambah lagi harus ada kekuatan di EXP lane. Kalau Sorizo bisa menang, kalau Sorizo bisa taruh pressure di EXP lane dan menarik member-member dari Onyx lebih dari satu orang ke EXP lane-nya itu, atau ke lane yang jauh dari objective board, itulah dimana biasa Bigetron dapat keunggulan yang cukup signifikan. Oke, Joy-nya di-ban. Mengingat bagaimana Super Ken juga bermain dengan Joy di first pick. Dan bahkan dijadikan di area jungle. Jadi daripada nanti mereka perlu menarik kembali efek suppress. Atau bahkan Franco dengan efek suppress dari Hunt. Daripada buang satu slot, mendingan buang Joy-nya aja. Yang lebih sure. Oh, tapi dari Bigetron juga langsung membuang lagi Fanny sama Ling ya, belum lepas sama sekali. Dan kayaknya justru karena ini loh, karena mereka harus sekali nge-ban semua assassin ini. Jadi hero-hero lain yang mereka takut itu, jadi mereka nggak bisa langsung ban, mereka terpaksa adaptasiin dan coba counter dari pick mereka. Oke, di game pertama tadi kita sudah melihat Suns dengan Valentina. Sekarang diubah sedikit konsepnya. Moreno yang diberikan Valentinanya. Cloud juga dibawakan 2 pick terhadap anti ultimate dari IMU. Jarang soalnya kita melihat Valentina mengambil Blazing Duet dan jarang kita melihat Valentina mengambil concentration. Apakah ini akan menjadi dead game untuk Bigetron? Karena apa? Karena kalau misalkan Valentinanya dimatikan, let's say ambil midnya siapa? Kagura. Ambil junglernya siapa? Ambil junglernya Hayabusa yang shadow kill. Ini bakal jadi gain kematian untuk Moreno sendiri bahkan. Ini kayak ngegali kuburan sendiri dengan pick Valentina. Tapi kalau di tengah-tengah teamfight yang panjang ya, damage dari Valentina juga masih oke sih. Biarpun mungkin opsi-opsi ulti yang bisa dicolong itu nggak terlalu ideal untuk seorang Valentina. Tapi buat Bigetron sekarang nih, udah ada Uranus, udah ada Cloud. Ini game pertama ya, di mana mereka melepas Cloud. Apakah mereka akan cari solusi dari jungle? Ternyata ya, ini combo yang sempat dipakai Onyx buat melawan AP Brand. Ya, Dyrus dengan Lancelot ini berarti pas semua orang armornya turun, bisa langsung di-burst sama Lancelot. Ya apalagi burst dari Thunders itu menyakitkan sekali. Dan ini dia, Bane makin lebih kayak apa ya? Kayak setup kuburan untuk Moreno. Oke, ini dia Moreno, Valentina, IMU memang bisa mengcopy ultimate. Tapi ada Bane, terus ada Cloud, ada Uranus. Ini kayak 3 hero yang gak terlalu oke untuk diambil ultimate-nya. Nggak terlalu ideal sama sekali sih, tapi langsung aja kita ke banning phase kedua. Dari sisi Bigetron kayaknya ini pasti bakal lebih agresif banget. Dan mereka kayaknya bakal cari situasi di mana mereka bakal bisa pick off. Dan untuk bisa melakukan pick off mereka perlu crowd control. Jadi pasti bakal ada banyak fokus buat ngamanin hero dan ngedeny hero dari Finn. Oke, deny hero dari Finn. Kufra bakal jadi pilihan yang bagus banget untuk saat ini. Karena kalau kita melihat dari Bane, tentu beberapa hero kayak Kufra atau bahkan mungkin kayak Franco akan sedikit mengganggu bagaimana setup inisiasi daripada Bane itu sendiri. Dan jangan lupakan bahwa efek dari Cloud Cannon-nya dia, satu kali lemparan meriam yang begitu pedih rasanya, itu akan sedikit membungkam hero-hero yang tentunya cukup squishy dari 3 hero line up Bigetron Alpha. Buat Bigetron sekarang mereka harus ban juga. Dan ternyata one-one-nya yang di-ban dari sisi Onyx. Jadi mereka juga agak khawatir mereka akan di-kiting. Karena berkali-kali kita melihat ya kalau Bigetron ngerasa dari segi teamfight mereka nggak bisa langsung tabrak, nggak bisa langsung menang. Mereka selalu kite ke belakang dulu, baru mereka bakal berputar-putar ke samping, ke kanan kiri. Baru mereka mengincar backline dari tim lawan mereka. Jadi buat Onyx kayaknya mereka masih berhati-hati buat andaikan aja ada outplay hero dari sisi Bigetron. Melissa Saken, ini udah target ban jatuhnya. Karena One dan juga Melissa adalah 2 hero yang dimainkan oleh Saken. Tapi kalau kita menarik sedikit, ini titik beratnya ada di hero roamers yang tersisa. Entah Franco dan Kaja, chance untuk muncul di game ini tinggi banget.
Karena kebetulan kalau kita berbicara Kaja ya, berarti setidaknya Moreno ada satu ultimate yang bisa diambil. Setidaknya. Iya. Daripada nggak ada sama sekali. Daripada bener-bener kayak oke, ini end up untuk Moreno-nya sendiri dan dia nggak bakal punya ultimate sama sekali untuk dimainkan. Hilda di ban. Yang kita tahu sendiri bahwa nggak ada engage untuk Keyboy ke arah jungle tentunya dari si Hilda yang satu ini dan Yves. Akhirnya minimal ada satu ultimate yang bisa diambil. Yves ya, jadi kayak dari sisi Onyx sih ini team fight dengan cara nge-slow musuhnya ya. Dengan Yep. adanya Deadly Clash, dengan adanya Void Crystal, Void Blast, dan juga Reward Manipulation. Ini pasti jadi fight yang susah buat dimanuver oleh Bigetron Alpha. Kecuali mereka bisa cari cara buat langsung nyampe ke belakang. Nah buat menghalangi hal tersebut, apakah Deadly Catch cukup dari seorang Bane? Kayaknya belum tentu sih. Bahkan last pick-nya bisa grok lagi loh. Karena melihat itu teritorialnya udah ngeri banget. Yves, Bane, grok. Ini bakal jadi 3 setup yang mengerikan. Mau nggak mau di sini Marksman-nya harus Marksman yang punya escape. Karena kalau misalkan kita ambil contoh ya kayak Clean, Leslie, kena real world manipulation dia bakal susah sekali dan Clean anyway. Baru aku sebutkan tadi Clean, Leslie yang bakal kesulitan kalau berhadapan dengan Yves. Tapi mereka dari Bigetron Alpha masih mau mencoba untuk membawakan Clean yang satu ini. Nah, dibandingkan dengan game sebelumnya sih, paling nggak mereka kalau ada yang kena hook, ada yang kena crowd control, mereka udah punya semua follow up yang cukup nih. Jadi mereka ada armor reduction dari seorang Direct, mereka bisa langsung full dengan Tone Rose, dengan Puncture, dan juga dengan Clean yang bisa burst damage. Oke. Jadi lebih ada sinergi nih di komposisinya Bigetron Alpha. Kaja, grok, opsi yang tersisa dari Onyx. Karena kalau kita berbicara lagi dan lagi soal Bane, ini entah kenapa terlalu luas sih dia dengan menggunakan satu ultimate. Tapi Chow Keyboy yang tidak perlu dilakukan kembali. Bahkan lihat Istora Senayan langsung berguncang ketika mendengar ada pick dari Chow terhadap Keyboy. The Way of Dragon akan diluncurkan untuk saat ini. Game ketiga makin menarik. Game ketiga makin menarik pastinya karena kita akan adanya pertandingan yang panjang, best of 7. Tapi nanti kita bakal lihat lah kayak gimana keseruannya tentunya untuk teman-teman dari Bigetron dan juga Onyx karena sudah mulai terdengar sorak-sorai juga dari para pendukung masing-masing tim. Tapi sebelum itu aku bakal lempar dulu ke arah caster kita. Ada Gio dan juga Pak Pulung, take it away. Oke, terima kasih Moga, terima kasih Kame, dan juga terima kasih Rasi. Kita sudah masuk di game yang ketiga, 2-0 untuk Onyx. 2-0 nih ya kan. Kira-kira apakah menjadi 3-0 apa 2-1? 3-0. 3-0. Iya, teriakannya selalu terdengar. Tapi di game yang ketiga, Sonic, are you ready? Bigetron, are you ready? Wow, semakin bergemuruh lagi, semakin seru lagi. Dan di game yang ketiga, Istora pada semangatnya. Wah, ramai banget, semakin malam semakin ramai. Dan ini dia, game ketiga. 2-0 kedudukan sementara Kairi dan Super Ken sudah berada di posnya masing-masing. Mereka bakal coba untuk mengamankan beberapa objektif yang mereka inginkan. Cuman harus hati-hati. Tadi benar kata KB, gemuruh Istora langsung meriah ketika Keyboy menggunakan Chow-nya. Yap. Iron Hook? Yap, sementara untuk sekarang Kairi ditarik terlebih dahulu, diganggu dulu lah ya. Lu Ya. nggak boleh farming nikmat-nikmat. Dari boleh. tadi di game pertama, game kedua nikmat mulu lu. Ini game ketiga gue nih sekarang yang gangguin lu nih. Itu jangan macam-macam dah, tapi dari emblem. Ya, dengan adanya kill spree tapi super fit. Finnya mau kemana nih? Finnya dikejar. Untung masih ada sebuah backupan dari Saken. Dan masih berhasil selama sejauh ini. Tapi Keyboy hanya melihat dari kejauhan. Akan Keyboy melaju ke bagian dalam. Tapi Keyboy mengganggu Fin untuk tidak pulang. Itu ada perhitungannya tuh kayaknya tadi. Iya. Iron Hook-nya kayaknya enggak ini deh, belum ada deh. Gue majuin aja Fin doang. Taunya dari Super Fin juga udah mundur terlebih dahulu. Sementara sekarang. Tuh, 2 orang di bagian atas masih slow aja. Santai. Ini yang bottom lane yang mulai terjadi kerusuhan nih Pak. Soriso sama Boots. Ya akan jadi Infinity War lah seperti biasa kalau antara dari Uranusnya dan juga dari Dairotnya. Ini Super Ken udah masih siap lagi untuk bisa melakukan farmingan. Tapi Boots-nya satu Phantom Execution ke arah yang tidak benar. Ataupun memang ingin mengarahkan saja ke area dari Coldpath tersebut. Tapi Boots mencoba untuk bisa mengatakan dia sedikit lagi bisa. Dan Boots-nya masih berhasil selamat sejauh ini. Impact dari Soriso yang belum memiliki level 4, nggak ada Epsom Strike. Tapi kali ini Boots ya bakal coba untuk mengamankan dari segi XP. Tapi Moreno udah pegang ke arah Reward Manipulation. Turtle
Yang pertama sudah hadir juga. Wait. Kiboy satu hit terakhir tapi Kiboy masih berhasil selamat bahkan dari turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kairi tapi Kiboy harus pergi dari tersebut guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Mereka udah dapat keuntungan. Itu padahal dalam kondisi yang cukup sulit loh. Kiboy-nya udah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi retribution-nya Kairi sangat-sangat on point banget. Kairi boleh-boleh emang. Mau dalam keadaan terdesak, keadaan santai-santai aja. Iya. Tetap dapat Pak. Ya makanya itu yang serem ya. Tinggal bagaimana Bener. Super Ken coba untuk lebih catch up lagi dari retribution. Masalah ini Pak ya, Apa tuh? retribution-nya Kairi Ya. itu lagi lebih menyeramkan dari perkataan minjem 100. Itu serem banget tuh Pak. Minjem 100. Retribution Kairi lebih serem dibanding. Apa itu? Aku hari ini nggak pulang ya. Oke, karena sekarang ada sebuah hal yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx tapi masih bisa digagalkan oleh Bigatron Alpha. Oke, ini masih tenang dulu, masih relax dulu. Bahkan di menit 4 ini belum ada first blood tercipta nih. Mungkin kita bakal lihat dalam beberapa detik atau menit ke depan karena sejauh mata memandang Super Fin sudah mulai hadir dengan Iron tapi Yap, Kiboy! The way of Kiboy udah berhasil mendapatkan satu orang lalu dihantarkan menuju rekan-rekannya. jalan Kiboy adalah jalan Dragon, aka jalan naga. Menendang dengan baik arah Super Fin diselesaikan dengan sangat baik oleh Kairi. Dengan ada Deathcast juga yang masuk ke dalam tubuh Super Fin. Tapi kali ini dengan Sorizo yang sepertinya bakal coba untuk diharas oleh Boots dan juga Kairi. Ini benar-benar dari tadi ya, dari game sebelumnya. Gue ngeliat dari Sorizo benar-benar diharas terus-terusan loh. Ini bagus banget. Kiboy tadi belum ada flicker loh. Kiboy belum ada flicker, hanya saja dengan satu jet kundo dia udah berhasil untuk bisa mendapatkan satu orang. Yeah. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan lagi. Apalagi kalau nanti dia punya flicker. Yeah. Kejutan-kejutan yang bisa dihasilkan akan jauh lebih gila harusnya. Boots sudah standby, Iron Hook sudah menyala. Bootsnya masih tetap bisa survive dan memancing teman-teman Onyx. Oke, gue digebukin nih, tolongin gue. Dan akhirnya berbondong-bondong semua hadir ke area turtle yang kedua. Yap, sementara itu sekarang Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula. Ada dua Real World Manipulation yang memang langsung terlihat di area dari turtle. Tapi Kairi again and again terlalu kuat untuk retributionnya. Double turtle sudah dikantongi oleh Onyx. Tinggal gimana dari Bigatron Alpha merespon. Mereka udah ketinggalan dari segi goldnya juga. Mereka juga udah kalah dari segi objektif dari beberapa platingan gold, terutama di arah golden. Sekarang Kairi dan juga Boots. Duo maut ini bakal coba untuk ngancurin outer turret bagian bawah. Yap, Kairi dan juga Boots bekerja sama. Hanya saja Sorizo mengambil resiko terlalu besar untuk bisa menghadapi dua orang itu sekaligus. Bahkan dari Absem Strike langsung di cancel dengan deadly case-nya Kairi. Ini bukan hal yang baik untuk Sorizo. Tapi Kiboy, The Way of Dragon, mencoba untuk mendapatkan karena Super Fin dan Super Fin-nya menerima banyak sekali damage output dari Onyx. Membuat dari Super Fin tumbang untuk kali kedua. Lagi dan lagi ya, kita udah melihat The Way of Kiboy mendapatkan satu orang. Reward and Passion langsung dikeluarkan tapi cewek mengeluarkan lagi satu blazing juga yang begitu mengerikan. Guna untuk bisa mengusir beberapa player. Wave Cannon pun langsung disedot. Nikmat mereka. Nikmat. Kayak diseruput ya Pak ya. Dan ini gue melihat dengan ada tiga dikeluarkan oleh Kairi, berarti akan ada cicilan-cicilan demi sedikit ke arah outer turret lane. Ini sangat penting loh. Ini benar-benar bahaya banget. Kiboy again and again. The Way of Kiboy mendapatkan Moreno. Gila. Apa ini? Tendangan apa ini? Luar biasa banget Kiboy dengan 3 poin asisnya. Bisa dibilang hampir 90%. 4 poin kill Onyx. Ada campur tangan Kiboy. Ada campur kakinya Kiboy juga. Dengan tendangannya. Makanya dari tadi bergemuruhlah sudah dengan adanya Kiboy yang menggunakan lagi Karacho. Ngeri banget. Dan sekarang pilihannya ada coba dilakukan Kiboy. Mencoba untuk beraksi kembali. Tapi Remote Manipulation sudah mulai dibuka. Ada flicker tapi Sorizo. Tumbal pertama dari proyek manusia dan cewek. Masuk ke arah belakang saja mendapatkan Karasake. 2 damage dealer dan Bigatron Alpha. Tidak terselamatkan. Kairi yang berhasil tadi ditarik dengan satu Iron Hook, tapi sekarang Wave Dragon udah dikeluarkan kembali. Moreno yang pergi ke arah mana? Kiboy masih tahan pada di bagian depan. Moreno satu hit terakhir tapi masih bisa bertahan. Bahkan Kiboy masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Buset, dalam keadaan tertekan pun anak-anak Onyx masih bisa untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Turtle yang ketiga menuju
Menjadi turtle perfect kah untuk Onyx, tapi lihat bagaimana Boots yang diam-diam sudah berada di area yang terlarang. Area pencurian terhadap purple buff milik dari Super Ken. Yap, sekarang kalau kita lihat flicker yang dimiliki oleh Kibo itu sekitar 30 detikan lagi ya. Bentar lagi nih. Ntar kita lihat aja ada aksi seperti apa. Karena sekarang Iron juga udah mulai connect. Tapi untuk pergerakan Boots itu sendiri masih bisa kabur dia dengan satu sprint tadi yang udah digunakan. Ya, karena jadi Super Fin juga nggak pegang ke arah pelihan, jadi dia masih bisa selamat. Turtle yang ketiga seperti bakal perfect turtle untuk Onyx. Udah ada lagi lewat tadi tuh ikan paus nyebrang di sungai udah nggak habitatnya tapi dia berada di area tersebut. Oke, karena sekarang Kiboy mulai masuk ke bagian dalam tapi udah ada lagi satu pergerakan dari Saken begitu mematikan. War X Thunderbelt, oke ini menjadi item wajib bagi Super Ken juga. Dan juga ada Hunter Strike, berarti damage movement speed juga ada di tangan Kairi. Menuju Blade of Despair, ini yang bakal menjadi teori ancaman dari Kairi-nya nih. Kalau Kairi dapat damage dari Blade of Despair, yang patut waspada udah pasti dari clean-nya. Atau mungkin dari Lancelot itu sendiri ketika akan ada 1v1 situation. Tapi dengan ada Brute Force, sangat menarik melihat Boots punya movement Wah, ketarik lagi menjadi sebuah pergerakan yang begitu baik. Boots-nya udah hilang, udah langsung dikipal begitu saya. Sedikit lagi tersisa, double kill. Berhasil didapatkan pula oleh Super Ken. Menjadi sebuah titik balik untuk Bigetron Alpha bisa menyamakan kedudukan ataupun mereka bisa mengejar ketertinggalannya di dalam game ini. Oke, angin segar udah mulai didapetin nih Pak. Tinggal bagaimana Bigetron Alpha menjaga angin segar ini untuk terus berhembus ke arah mereka. Gold Earn Leaderboard, ada cewek dengan 7.000 gold disusul Super Ken. Oke, walaupun Super Ken dalam keadaan yang lumayan terpuruk, tapi dengan 2 poin kill yang dia dapatkan, dengan nggak terlalu banyak diharas dari segi buffnya, dia akan berada di posisi kedua Gold Earn Leaderboard sementara ini. Ini pemain dari Bigetron Alpha kembali lagi diusir Way of Dragon. Gagal dikeluarkan tapi ada Delicat tadi yang menabrak ke arah beberapa player. Tapi udah ada pergerakan Saken yang siap untuk mengeluarkan tembakan-tembakan begitu menyakitkan. Karena setelah tadi ada satu battle mirror image, tidak ada pergerakan dari cewek barusan. Ada satu flicker launch dilompat ke bagian depan. Bahkan Delicat tadi langsung muncul dari tubuh Moreno. Tapi di bagian belakang ceweknya berhasil mendapatkan pulang ke arah Sorizo. Sorizo down. Ada 2 player dari Bigetron Alpha yang lejap sama seperti apa yang ada di dalam tubuh dari Onyx. Ini belakangnya benar-benar nggak dilihat sama Bigetron Alpha, tapi lihat bagaimana Boots mencoba untuk mengusir mundur Moreno dan juga Saken. Ada Super Ken tiba-tiba muncul di arah belakang dengan Etono saat sedang ancaman. Phantom Execution! Tebakan yang luar biasa, pembacaan pikiran terhadap cewek benar-benar terbaca jelas di mata Super Ken. Yap, tapi tadi Sans menjadi korban ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat baik. Predict move dari Super Ken. Insting dari jungler. Ini semua yang dia perlihatkan kepada kita lewat sebuah pergerakan barusan luar biasa. Oke, ada barusan ada Punca bermacam samping kita pimpin terakhir baru kodeng lagi harus super bahkan ada 2 Delicat. Ada 2 pasang bahkan ada 6 ikan tadi lewat di area tersebut. Tapi Sorizo menjadi korban kembali. Kibo nyembang kembali bisa selamat. Saken hadir flicker ditembaki tapi cewek kali ini masih berusaha untuk bisa memberikan damage yang begitu optimal. Bahkan bagian belakang Sancha udah kembali lagi keadaan. Ada 2 melawan 2 dari masing-masing tim. Striker utamanya ada cewek, ada Saken. Sama-sama sulit untuk diambil killnya, tapi lihat bagaimana Moreno. 1v1 situasi, tapi tiba-tiba Sans hadir merusak 1v1 ya dan menumbangkan Moreno. Wah, semakin panas lagi pertempuran yang dihasilkan oleh kedua tim ini. Tapi menjadi titik balik untuk Bigetron Alpha. Mereka punya Lord. Ya. Mereka perlahan tapi pasti akhirnya bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Nick. Dari 3 game ini doang nih outer turretnya kebuka semua. Iya. Dan game ini doang Bigetron Alpha bisa dapetin Lord. Jadi untuk Bigetron Troopers pada tepuk tangannya. Inilah elemen untuk kalian. Dukung tim Bigetron Alpha, tapi dari Onyx sepertinya mereka masih coba untuk berkumpul satu sama lain. Tapi harus hati-hati Kiboy. Bisa muncul dari belakang. Yep, Iron Hook tidak kena karena siapapun. Boots pasang badan, Boots mencoba memberikan efek slow untuk beberapa arah player. Tapi seperti dia tertinggal ke belakang. Well, Dragon udah mulai kolek lagi. Sorizo nggak bisa Sorizo masih berhasil pergi dari tersebut. 2 player dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha pun langsung lenyap dengan seketika. Tapi coba lihat Super Ken sendirian di tengah. Oke, membuat dari Kiboy carry-nya bersama dengan area Sans mundur perlahan tapi pasti. So far,
ini bukan Lord yang diinginkan Bigetron Alpha. Karena apa? Mereka nggak bisa ngancurin inner turret, mereka kehilangan 2 player juga. Dan bahkan, tadi Kibo itu niatnya pengen nendang ke arah Saken aku yakin. Yakin sih yakinnya. Tapi ternyata di depannya adalah Soriso. Ya udah hajar play yang ada di depannya. Dan itu juga nggak buruk kok dapetnya ke arah Soriso. Sorizo pun tadi langsung down, oke. Sekarang mereka semua dalam keadaan yang cukup sulit. Bigetron Alpha sepertinya sudah mulai bisa memberikan tekanan ke arah beberapa player dari Onyx. 2-0 tidak membebani mereka. Karena di bagian atas ceweknya udah hadir pula. Tondros dikeluarkan, tapi di bagian belakang Kiboy mencoba untuk bisa menghadang dan juga mengeluarkan dari Wave Dragon, tapi ternyata masih bisa dielakkan. Oke. Masih ada Jet Kundo juga yang masih bisa digunakan oleh Kiboy. Sejauh mata memandang, Iron Hook yang tepat sasaran menuju ke arah Sacha dan Boots. Yang menjadi korban, Boots yang tertarik. Boots juga mulai akhirnya merenggang nyawa. Ini di follow up dengan begitu baik ya. Damage yang masuk juga tidak memberikan celah sedikit pun agar adanya regen SP yang bisa dihasilkan oleh Uranus. Kalau ada, bisa jadi dia kabur. Sprintnya juga masih ready. Dia bisa kabur dan juga melesat dengan sangat cepat. Cuman dia kayaknya nggak mau ngulangin hal tersebut. Ya udah, gue relakan diri gue aja daripada jadi ancaman tersendiri. Keluarin spell tapi ujung-ujungnya tumbang juga jadi masalah. Tapi Bigetron Alpha, mereka bangkit dari keterpurukan dengan poin 2 yang mereka udah ketertinggalan. Lihat deh, mereka tiba-tiba udah bisa mau ngarahin diri mereka ke arah Lord dengan ada konsil dari Onyx. Sekarang mereka coba untuk men-setup balik. Ini gimana lagi? Hei. Ada 2 Daily Clash. Ada dia tersebut tapi ternyata Lord yang berhasil diamankan. Bahkan Kiboy yang tertinggal di situ. Ada yang portalnya pecah. Flicker langsung dikeluarkan. Mereka mulai mencoba untuk bisa menekan. Oke, tekanan berbalik. Bigetron Alpha mengamuk. Mereka bakal coba untuk mendapatkan game ketiga ini. Mereka pengen membahagiakan Bigetroopers yang sudah jauh-jauh datang. Dan lihat, sekarang menuju ke arah bottom lane. Saken bakal coba untuk ngancurin inner turretnya Lord Enhance. Berjalan di area mid. Wow, waktunya Bigetron Alpha. Mereka punya Lord, mereka punya daya dobrak baru, mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan di game yang ketiga. Akan seperti apa nantinya? Game kali ini karena Saken sekarang udah punya Berserker Fury. Akan semakin menyakitkan lagi, akan semakin menyeramkan lagi damage yang bisa dihasilkan. Oke, tadi ada sempat jadi rebutan Kiboy dan juga Ken. 1v1 situation, Lordnya sudah mulai mengamuk tapi ada Pancer dan juga ada Tondo saja. Dihilangkan seketika di tangan Soriso walaupun ada Deadly. Ada impact besar dari anak-anak Onyx untuk menjaga teritorinya. Oke, Wave Dragon tadi seperti yang langsung diapakan oleh Moreno. Karena satu orang berhasil diatarkan tapi Morenonya malah langsung menghilang. Ada satu orang tadi yang gagal banget. Mereka follow damage ya. Udah ada konsil pula. Satu orang kali ini tertinggal. Video langsung pecahin portalnya. Tapi di dalam lumputan ada satu surprise attack yang bisa dihasilkan oleh Bigetron Alpha. Menyisakan 2 player saja dari Onyx. Walaupun sekarang tersisa 3 dari Bigetron Alpha, mereka tidak ketir. Soriso hilang, Moreno hilang. Masih ada Saken, sang damage healer yang bisa untuk melakukan quick draw. Cewek, Kiboy tapi Sans kembali. Ada high ground defense. Kembali tenang dari Onyx. 3 player kali ini ada di dalam tim Onyx. Mereka masih bisa nge-defense. 3 best turret mereka udah nggak punya. Cuman tadi Moreno luar biasa aja. Dia yang diamankan adalah Wave Dragon. Dia berhasil menendang. Cuman follow up damage-nya kurang, Pak. Ya, dan juga pancingan dari Soriso ya. Dia ada dari rumputan tadi. Cuman tiba-tiba yang ngeselin tuh adalah Super Ken yang jauh-jauh datang, Pak. Berbondong-bondong sendiri, dia sendirian tuh. Nah, ini momennya. Soriso udah sekarang banget nih. Yap. Soriso aja, oke lah gue balik dulu kayak ke rumput ya. Tapi gue mandangin teman-teman gue dulu dah. Oke, konsil dari Onyx. Nah, ketahuan sama Kiboy, ketahuan sama Kairi. Tapi masih bisa untuk ngebantuin teman-temannya karena dari Super Ken juga dari belakang udah, oh di sini tuh orangnya. Oke, gue Itu tandain lu. surprise juga tadi yang dihasilkan atau yang memang udah dilakukan oleh pemain dari Bigetron. Tapi sekarang Boots-nya mulai lagi maju mencari informasi. Boots harus membuka map. Boots harus mencari di mana aja pergerakan ataupun di mana keberadaan pemain dari Bigetron Alpha. Karena Boots ya bersama dengan Kiboy kali ini. Super Ken ada di bagian tengah. Satu Iron Hook nggak kena ke arah siapapun. Wah ini yang serem ngeliat Soriso ya karena memang dia udah tumbang sampai 6 kali. Cuman impact dia adalah ngasih info juga, tugasnya sama kayak Boots. Sama-sama ngasih info. Abyssal Strike-nya juga belum bisa terlalu banyak diharapkan. Sekarang Lord yang ketiga bakal dikontes harusnya. Apalagi yang ngeri nih pergerakan Kiboy tiba-tiba udah flanking di belakang.
Ini tiba-tiba kenanya orang penting ngeri banget sih. Ini Saken juga udah enak ya. Ini Saken playgroundnya adalah late game. Bahkan dari early-nya itu udah sakit banget kan Clean. Iya. Tapi dengan late game kayak begini harusnya dia akan semakin menyeramkan lagi. Kita lihat Saken positioning-nya ada di bagian belakang. Super Pain sudah mencari formasi, sudah mencari posisi. Tapi baru saja Keyboy. Web Dragon-nya, Way of Keyboy-nya. Berapa satu orang lagi. Shutdown untuk cewek. Cewek yang berhasil dihilangkan. Orang yang berhasil mengira tersebut. Mereka semua masih berhasil untuk bisa memberikan perlawanan. Tapi Saken yang 1v1 situation. Bahkan 1v2 situation. Tapi Saken masih bertahan. Keyboy. Memang benar-benar mengerikan cowoknya. Dia langsung nendang The Way of Dragon ke arah Super Ken sang pemegang Retribution. Immortal Super Ken pecah. Disitulah momen Kairi untuk bersinar dengan Retribution di arah Lordnya sekarang. Onyx kembali mencoba menarik angin dari Bigatron Alpha. Ini bagus banget ya. Belum lagi untuk Saken sendiri. Late game damage-nya tadi udah berasa 2 orang dia gak gentar. Malah 2-nya yang mundur. Iya. Karena 3 damage yang bisa dihasilkan, burst damage yang bisa dihasilkan. Ini udah ampun-ampunan kacaunya Pak. Ini sampai Clean yang ngomong, gua main di late game, gua punya kuasa bro. Woi siap. Tapi gak gitu. cewek ngomong kan. Tapi gak gitu cuy. Gua main di late game gitu. Gak bahaya tak. Tapi sekarang nih dengan Lord yang sudah evolve harusnya dari Onyx, mereka akan coba untuk menghantarkan cita-cita minion ke arah top lane. Sudah ada Council juga Wait. yang berbunyi. Hampir saja Iron Hook tadi mengenai ke arah 1 orang tapi Delicate itu pun bisa membantu lagi ke arah. Satu bestari bisa dihindarkan ataupun dihilangkan. Namun mereka semua mundur kembali. Oh masih not enhance ternyata karena masih kita tunggu di menit-menit sekarang. Tinggi betul dari Bigatron Alpha punya chance sebenarnya untuk menang setelah mereka untuk ngamanin beberapa Lord, 2 Lord. Tapi Onyx dengan 1 Lord aja, mereka langsung bisa ngamanin beberapa poin yang tadi sempat ketinggalan. Sekarang lihat goldnya deh. Udah beda lagi ke arah Onyx, angin segar ke arah Onyx lagi. Tapi Bigatron Alpha, yang tadi kayak Pak Pulung bilang sih, emang Saken harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa dapetin siapa yang dia mau. Wah, Dragon Super Pin langsung hilang dengan ketiga immortalnya. Dan dia mulai cepat hilang. Mereka semua pemain dari Onyx yang untuk bisa menghantam balik pergerakan milik Bigatron Alpha. Karena 1, 2, 3, 4 player harus mundur teratur. Yoi. Dan ini lama loh 40 detik untuk Super Pin ya. Untuk hadir kembali. Mau siapa yang di depan? Mau gak mau harus Saurizo. Tapi Saurizo kita tahu single target. Jadi Onyx mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan Keyboy. Tapi Keyboy masih menunggu untuk The Way of Dragon ya. Wah, Boots ya, tapi Super Pin ataupun Super Ken yang siap untuk masuk ke bagian depan. Ada 2 Delicates ke arah yang berbeda pula. Untuk Keyboy-nya, Way of Dragon! Way of Keyboy! Dan Saken berhasil langsung dihilangkan. Sorry, tiga game sisa dan ini dia game ketiga. Harusnya again and again. Akankah bisa diamankan oleh Onyx karena Kairinya masih berusaha menunggu lagi kehadiran dari Webinion. Tapi Webinion belum kunjung tiba pula. Sedikit lagi yang sisa. Tapi base-nya masih bisa dipertahankan. Hanya ada Moreno dan juga